Oke, berikutnya kita akan membahas tentang lingkaran dalam segitiga dan lingkaran luar segitiga. Itu nanti untuk latihan 8. Latihan 7 kita akan belajar tentang yang namanya persamaan garis singgung segitiga. Persamaan garis singgung lingkaran tentunya. Oke. Persamaan garis singgung lingkaran. Jadi contoh misalkan saya punya satu buah lingkaran, dia mempunyai yang namanya garis singgung. Garis singgungnya itu misalkan ini. Nah, ini namanya garis singgung. Dia hanya kena ke kurva sebanyak 1 kali. Ya, ini namanya menyinggung kurva. Kalau posisi seperti ini namanya memotong kurva karena dia ada 2 kali titik potong. Oke. Kalau di luar tidak menyinggung ataupun tidak memotong. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah panjang garis singgung. Panjang garis singgung. Contoh yang ini warna warna merah. Ini adalah garis singgungnya kan gitu ya. Panjangnya itu tentunya bisa kita buat. Nah, bisa kita hitung ya kan. Ini warna biru. Warna biru ini adalah namanya jarak pusat. Warna biru ini namanya jarak pusat. Warna biru. Berikutnya nanti warna kuning. Warna kuning ini adalah jari-jari. Jadi yang namanya garis singgung selalu tegak lurus terhadap kurva. Selalu tegak lurus terhadap lingkaran. Maka yang merah ini bisa kita hitung. Kita hitung dari jalannya mana. Yang merah itu kan PGS adalah panjang garis singgung adalah akar daripada yang biru JP dikuadratin dikurang. Yang kuning jari-jari dikuadratin. JP ini adalah jarak titik ke pusat. Jarak pusat lah nanti dibilang. R ini adalah jari-jari. Ya. Jadi untuk latihan 6 nanti menggunakan rumus ini. Next. Saya hapus, nggak usah dihapus deh, di bawahnya masih bisa. Oke, berikutnya adalah ada 2 buah lingkaran. Satu saya buat berwarna hitam, satu lagi saya buat berwarna hijau. Sengaja saya buat satu lebih besar, satu lebih kecil ya. Nanti kondisinya kalau dua-duanya sama besar pun gak masalah ya. Kalau dua-duanya sama besar pun tidak masalah. Ada yang namanya garis singgung persekutuan dalam. Ini gambarnya agak susah sedikit karena kita nggak punya rod. Oke, panjang garis singgung persekutuan dalam. Kira-kira kayak gini gambarnya. Ya, dia satu buah garis singgung menyinggung lingkaran di 2 titik yang berbeda. Oke, jadi panjangnya yang mau dihitung itu adalah yang berwarna ini. Yang berwarna merah ini. Nah, di sini dia, dari sini sampai sini. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Cara menghitungnya. Kita masih membutuhkan yang namanya jarak dari titik pusat ke titik pusat lainnya. Nah, ini dia. Ini namanya jarak pusat. Terus ada yang namanya jari-jari lingkaran besar. Ada yang namanya jari-jari lingkaran kecil. Nah, ini dia. Jadi ada beberapa istilah yang perlu kamu ingat di sini. Yang pertama adalah JP. JP ini yang ini dari ujung tengah ke tengah. Merah ini namanya PGSD. Nanti mungkin lambangnya ditulis D saja. Kalau PGSD terlalu panjang. PGSD itu artinya persekutuan panjang garis singgung persekutuan dalam. Itu PGSD. Terus ada istilah nanti yang ini R besar, yang ini R kecil. R besar tentunya jari-jari lingkaran yang lebih besar. R kecil adalah jari-jari lingkaran yang lebih kecil. Rumus PGSD adalah atau
atau D sama dengan akar daripada JP dikuadratin dikurang R besar tambah R kecil dikuadratin. R besar tambah R kecil dikuadratin. Ini panjang garis singgung persekutuan dalam. Yang dalam ini yang seperti ini. Ada satu jenis lagi garis singgung persekutuan luar. Panjang garis singgung persekutuan luar kira-kira gambarnya seperti ini. Ini dia, yang menyinggung di kurva di dua titik berbeda, tapi di luar dia, nggak memotong ke tengah seperti ini. Ini namanya PGSL. Panjang garis singgung persekutuan luar. Kadang mau ditulis L saja. Rumusnya adalah JP dikuadratkan dikurang dengan R besar kurang R kecil dikuadratin. R besar kurang R kecil dikuadratkan. Jelas ya? Oke, maka latihan 6 sudah bisa dikerjakan. Lanjut. Latihan 7 nanti dilewatkan, latihan 8. Latihan 8 kita membahas tentang yang namanya lingkaran dalam segitiga dengan lingkaran luar segitiga. Lingkaran dalam segitiga sama lingkaran luar segitiga. Nah, saya memindahkan dulu ini. Oke, good. Lingkaran dalam segitiga sama lingkaran luar segitiga tentunya kita mulai daripada satu buah lingkaran. Ini dia satu buah lingkaran. Satu buah segitiga, lingkarannya berada di dalam seperti ini. Nah, kira-kira posisinya seperti ini. Ini namanya lingkaran dalam segitiga. Kalau lingkaran luar segitiga, nanti saya gambar dulu segitiganya yang lebih kecil ya. Yang saya gambar segitiganya yang lebih kecil supaya gampang lingkaran luar segitiganya. Lingkaran luar segitiganya kira-kira seperti ini. Ini lingkaran yang kita punya semua menggunakan yang namanya lingkaran yang kita punya itu semuanya masih yang simetris ya, jadi enak. Nampak bedanya? Ini lingkaran berada di dalam segitiga, ini lingkaran berada di luar segitiga. Oke. Masalahnya adalah di dalam segitiga kamu harus tahu jenis-jenis segitiga. Jenis-jenis segitiga kan ada beberapa macam, segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan seterusnya. Kuncinya adalah Anda harus bisa menghitung luas dan keliling. Luas masih ingat, itu alas kali tinggi bagi 2. Keliling adalah sisi pertama tambah sisi kedua tambah sisi ketiga. Oke, nah, jadi yang ini adalah jari-jari lingkaran dalam segitiga R kecil. R kecil ini rumusnya L dibagi dengan S. L ini jelas adalah luas segitiga yang ini. S ini adalah setengah daripada keliling. Kelilingnya kamu tahu kan? A ditambah B ditambah C. Bagaimana ceritanya tentang lingkaran luar segitiga ini? Lingkaran luar segitiga tentunya jari-jarinya lebih besar lagi kan? Ini R kan? R-nya ini adalah A kali B kali C per 4. Nah, ini adalah jari-jari lingkaran luar. Lingkaran luar biasanya hasilnya jauh lebih besar. Saya ingatkan kembali, untuk menghitung jari-jari lingkaran dalam dan lingkaran luar, kamu harus mempunyai yang namanya luas segitiga dengan keliling segitiga. Luas segitiga harus diperhatikan, itu harus mempunyai sudut siku-siku punya ya, untuk menghitung garis alas dan tingginya. Terima kasih.